wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 2 ada Amelia Rosyanti, Andri Ahmad Kurniawan, dan saya Wita Mutmainah. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah pengantar akuntansi 1, pertemuan 12, materi tentang bagan akun perusahaan, dengan dosen pengampun Bapak Jamaluddin, Sarjana Ekonomi Islam, Master of Economy of Development. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas bagan akun perusahaan dagang. Dalam bagan akun perusahaan dagang mencakup pada 1. Penjualan, 2. Diskon penjualan, 3. Retur dan potongan penjualan, 4. Harga pokok penjualan, dan 5. Persediaan barang dagang. Adapun akun khusus bagan perusahaan dagang: 1. Penjualan, 2. Potongan penjualan, 3. Retur penjualan, 4. Beban angkut penjualan, 5. Harga pokok penjualan, 6. Pembelian, 7. Potongan pembelian, 8. Retur pembelian, dan 9. Persediaan barang dagang. Bagan akun harus menggambarkan jenis-jenis transaksi dari suatu perusahaan. Penyusunan bagan akun tersebut juga harus disesuaikan dengan bentuk dan karakteristik usaha dari masing-masing perusahaan, serta mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan jenis transaksi perusahaan ke depannya. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang berkembang pesat dapat meminjamkan dana untuk memperluas usahanya dengan cara mengeluarkan suatu wesel bayar. Bagan akun perusahaan dagang harus menggambarkan transaksi-transaksi utamanya, seperti pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, penjualan retur, dan pengurangan harga. Akun-akun yang perlu ditambahkan dalam bagan akun perusahaan dagang menggunakan sistem persediaan vertikal adalah akun persediaan barang dagang, akun penjualan retur, pengurangan harga, akun potongan penjualan, dan akun beban pokok penjualan. Biasanya akun-akun yang lain tidak berbeda dengan akun-akun perusahaan jasa kecuali akun pendapatan jasa seperti pada contoh pada bagan akun sebelumnya diganti dengan akun penjualan. Kedua, kita membahas bagan akun pada perusahaan dagang. Contoh dari bagan akun untuk suatu perusahaan dagang seperti berikut. Contoh, akun neraca. Dalam akun neraca ada aset. Dalam aset ada kas, wesel tagih, piutang dagang, piutang bunga, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Setelah aset, adanya kewajiban. Dalam kewajiban ada utang dagang, utang gaji, dan wesel bayar. Setelah kewajiban ada ekuitas. Dalam ekuitas ada modal, FRIP, ikhtisar laba rugi. Setelah akun neraca adanya akun laba rugi. Dalam akun laba rugi adanya pendapatan. Dalam pendapatan ada penjualan, penjualan retur, dan pengurangan harga, potongan penjualan. Setelah pendapatan adanya beban. Dalam beban ada beban pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban iklan, beban penyusutan peralatan toko, beban penjualan rupa-rupa, beban sewa, beban penyusutan, beban asuransi, beban perlengkapan, dan beban administrasi rupa-rupa. Setelah beban ada pendapatan lain-lain. Dalam pendapatan lain-lain ada pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Setelah pendapatan lain-lain hanya ada beban lain-lain. Ketiga, kita membahas ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal penutupan pada perusahaan dagang. 1. Perusahaan dagang membuat ayat jurnal penyesuaian adjusting entries dan ayat jurnal penutupan closing entries pada akhir periode akuntansi, sama seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan jasa. Kedua, apabila perusahaan dagang menggunakan neraca lajur worksheet untuk menyusun laporan keuangan seperti biasa, langkah pertama adalah memasukkan data neraca saldo dan data penyesuaian, kemudian menyelesaikan seluruh kolom dari neraca lajur.
Ketiga, neraca lajur menyediakan data untuk membuat ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal penutupan, dan menyusun laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Keempat, kita membahas tentang menyesuaikan persediaan barang dagang berdasarkan hasil perhitungan fisik. Dalam sistem persediaan Pertupal, buku perusahaan mempunyai akun persediaan barang dagang. Akun ini dapat menunjukkan saldo perusahaan yang ada di setiap saat. Tetapi, jumlah persediaan yang sesungguhnya secara fisik dapat saja berbeda dengan apa yang dicatat dalam buku persediaan. Perbedaan ini dapat disebabkan karena menyusut, kesalahan pencatatan, dan lain-lain. Apabila suatu perusahaan menghitung persediaan barang dagang pada akhir periode akuntansi dan terdapat perbedaan dengan catatan perusahaan, maka akun persediaan barang dagang harus disesuaikan. Apabila perhitungan fisik lebih kecil dari catatan perusahaan, maka akun beban pokok penjualan didebit dan akun persediaan barang dagang dikredit sebesar perbedaan tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.